Terharu sih saja enggak kuat pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Disus, Kepala Kurikulum, kepada Ketua Tim TPK, kemudian yang kami hormati Tim TPK Disus DIY, serta teman-teman, Bapak Ibu Guru, peserta BIMTEK modul. Ya, di sini saya mewakili teman-teman dari Kayu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya atas kerjasamanya dalam menyusun modul ajar, sehingga kita dapat menciptakan satu modul yang cukup baik, walaupun masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami di sini dalam berkegiatan di sini ada salah tingkah kami yang kurang berkenan. Kami mewakili dari tim Kayu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tata rias yang akan diwakili oleh Bu Arina. Monggo dipersiapkan. Tata rias DIY. Kali lagi. Tata rias DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Basuki, yang terhormat Bapak Suryanto, yang terhormat Ibu Hasanah, dan yang kami hormati Bapak Ibu tim TPK Disus DIY, dan yang sangat saya sayangi Bapak Ibu semua yang mengikuti pelatihan. Mohon izin dengan suara saya yang kurang merdu ini mewakili tim Tata Rias mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih atas ilmu juga yang telah diberikan. Banyak ilmu, banyak pengalaman yang kami dapatkan di sini. Entah itu pengalaman yang berbentuk apa ya? Pengalaman hidup ya kalau di sini ya. Tadi kan kita awalnya dari ibu-ibu kebanyakan dari seni tari, kita tidak dipaksa ya, istilahnya apa ya? Kita harus bisa mengembangkan sayap kita dari seni tari ke tata rias. Insya Allah dengan ilmu yang kami dapatkan ini semoga bisa kami implementasikan di sekolah masing-masing dan kami dapat berbagi dengan ilmu apa yang kita dapatkan tadi. Sekian, mohon maaf kalau banyak salah dari saya dan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Arina yang telah menyampaikan pesan dan pesan. Selanjutnya dari Pulau Batik, yaitu diwakili oleh Bapak Abdul. Silakan. Yang terhormat Bapak Basuki,
Suryana dan Ibu Balasana dan teman-teman sekalian semua yang kami kasih. Selamat pagi semuanya. Sehat bahagia untuk kita semuanya. Saya mewakili teman-teman ingin menyapa dulu teman-teman dari Bulog Batik. Bulog Batik. Lagi sekali ya. Bulog Batik DE. Di sini saya mewakili teman-teman dari Bagi dan teman-teman semua. Kami mengucapkan terima kasih karena kesempatan yang diberikan kepada kami adalah kesempatan yang istimewa sekali karena kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dari sesama guru untuk belajar lebih mendalam lagi tentang muatan lokal yang dikemas dalam kegiatan Bintek penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus sejak dari tanggal 24 sampai tanggal 29. Semoga apa yang kami pelajari bersama ini dapat menguatkan kami, ya, mempercerdas kami sebagai guru dan menjadi manfaat bagi anak didik kami di sekolah kami masing-masing. Demikian dari kami, sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat pagi semuanya. Selanjutnya dari Murak Bahasa Jawa diwakili oleh Bapak Sri Widodo. Untuk itu Bapak Sri Widodo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Bapak Kepala Bidang Pariwisata, Bapak Basuki Kakak Bupati, dumateng Bapak Kasih Kurikulum, Pasrah manten. Kakak Bupati, lalugi dumateng Ibu Siti Nur Kasana SPDMD selaku tim Ketua Tim Kakak Bupati. Sarto Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Ing mriki kawula amargi saking Bulog Basa Jawa, bilih kula badhe ngaturaken berita kemawon nggih nami pesan-pesan sampun karasanggetan bisa. Katen Bapak Ibu. Saderengipun ngaturaken berita saking renjang-renjang Bulog Basa Jawa wonten kawula kesepakatan wonten nggih. Saya Bu, monggo ingkang Basa Jawa. Monggo, Bulog Basa Jawa. Pasaran Jawa ana 5. Paing pon wagi kliwon lan legi. Guru-guru padha sinau basa Jawa. Peserta tim pengemban kurikulum pancen nyenengke ati. Malih nggih supaya kados basa Jawa nggih. Punakawan cacahe 4. Semar Gareng Petruk lan Bagong. Guru-guru padha diklat muatan lokal, tetep nyawiji ning wewengkon Ngayu Jogarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu perwakilan yang menyampaikan pesan-pesan. Dan kesempatan pada hari ini adalah sambutan sekaligus penutup kegiatan Bintek yang akan disampaikan oleh Bapak Basuki selaku PLT Diksus. Waktu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji Sultan Bono Tasakunjuk Mohon Allah Ta'ala yang selalu bareng paring diparilah sarto rahmat barokah itu mungkin terus kita lagi Guru Nur Asur yang kami hormati, Pak Kristi dan tim pembang kurikulum semuanya, TPK bukan PPK. Kalau itu PPK itu harus terlihat. PPK itu apa? Pejabat Pembuat Komitmen Para Bukti Pengadaan PPK. Jadi bersyukur kita banyak kehadiran Allah Taala atas limpahannya. Itu masih banyak. Saya datang langsung melihat keceriaan. Ini modal utama Bapak Ibu. Orang itu kelihatan siap apa tidak itu dari bagaimana setiap orang itu mampu mengekspresikan dengan ceria dan bahagia. Orang nggak siap pasti ketika sebalik orang nggak siap pasti susah mengekspresikan ceria dan bahagia itu. Itu boleh dengan ada masalah berat gitu kan, mikir ya dulu kita enak-enak. Akhirnya dongkol mangkel ya dulu kita terbatas juga. Nah kalau kita ini kelihatannya kan luar biasa, tidak ada masalah. Maka yang namanya kebahagiaan itu sederhana. Itu apa? Buat setiap langkah kita, setiap detik kehidupan kita itu dengan senang hati dan bahagia. Cukup minimal senyum. Itu senyum yuk. Apalagi yang sana di pojok itu luar biasa ya. Satu bagus ono. Atas. Itu orang plak-plak. Betul. Ya, luar biasa sekali kesan yang kami tangkap pertama kali kami sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan posisi saya biar jelas. Saya sekarang menurut saya diangkat menjadi ditambahi saya baru dipindah ya ke bidang Dikmen, sehingga saya menjadi kepala bidang Dikmen, tetapi tetap untuk sementara menjadi PLT dan Diksus, jadi namanya Dikmen Sus. Tapi jangan khawatir Bu Nur, saya tetap anak kandung pertama Diksus. Hari ini jamnya sama, ada 3 acara. Dan tanya mau kemana Pak? Ke Diksus. Ya, jadi Okarium UMD sama yang lain Mbak. Jadi yang datang tadi. Oh ya, jadi kalau nanti mungkin administrasinya bisa disesuaikan, ya. Apalagi yang terkait dengan PP penilaian kinerja guru ya, PKG dan pengajuan PAK ini penting Bapak Ibu, nanti bahwa bisa disampaikan ke yang lain. Tanggalnya itu sebelum tanggal 25, 24 masih boleh. Karena kalau setelah itu disebut PLT kemudian tanggal 31 PLT dari SUS, siapa tahu besok pagi ada pelatihan yang dari SUS kan itu betul. Dengan tanggal 31 sudah definitif kan gitu kan. Makanya sebaiknya ditanggali sebelum tanggal 25 karena ini dokumen yang sifatnya 1 tahun. Kalau bulannya tidak susah. Itu informasi ya semuanya sama. Yang ketiga, saya ingin matur tentang TPK ini. TPK ini adalah memang proposalnya Pak Suryanto selalu kasih kurikulum untuk membangun kekuatan kurikulum di SLP ini menjadi menjadi kemandirian di sekolah. Ada tim jumlahnya berapa? 26. Jadi tim ini akan terus diperkuat sehingga menjadi Parangporo itu bahasa Indonesia ini. Parangporo tempat untuk bertanya, rujukannya dari tim di sekolah. Sehingga kalau ada kesulitan mengembangkan kurikulum maka bertanya ke tim pengembang kurikulum gizi.
Dan ini tidak hanya berlaku untuk muatan lokal. Tim kami itu tidak hanya untuk muatan lokal, tapi seluruh pelajaran yang ada di SLB. Karena kebetulan sekarang ini yang sedang dikerjakan adalah muatan lokal. Jadi segala hal yang terkait dengan kurikulum, arahnya pertanyaannya bisa diajukan ke tim kami, Bapak Ibu, tim kurikulum di sini. Itu karena begitu. Apalagi Bapak Ibu yang di lapangan di sekolah itu akan sangat membantu sekolah masing-masing. Karena sudah disesuaikan dengan format ya, dengan format dan sistematika yang ada di KOSP. Jadi modul ajarnya itu sudah disesuaikan, maka bisa dikembangkan untuk pelajaran yang lain di sekolah. Bapak Ibu bisa menjadi guru yang mengimbaskan atau mendiseminasikan kepada guru lain yang ada di sekolah masing-masing. Endingnya apa nanti ke depan itu kita harapkan Pak Sur sesuai data dengan adalah KOSP itu jangan sampai selesainya berbarengan selesainya pelajaran. Ada yang musyawarah itu sampai lambat banget gitu. Syukur sebelum mata pelajaran itu KOSP sudah selesai. Di bawah bimbingan monitoring dan pendampingan dari tim kami. Kalau ada masalah, ada yang belum jelas, siap Bapak Ibu. Tim kami juga proses belajar, saya yakin proses mengembangkan tim, mengembangkan diri. Sehingga saya masuk kalau ada event tertentu, tolong diberi tugas, diberi kewenangan untuk memberikan materi kepada teman-teman agar berkembang. Kalau yang tidak pernah memberikan materi, tidak pernah tampil, itu akan sulit untuk berkembang. Maka tim ini harus eksis. Jika kalau ada materi kurikulum yang ada di sekolah maupun yang ada di dinas kabupaten kota, itu kita harapkan bisa memberikan materinya. Kurang dikit, kurang banyak, nggak apa-apa. Karena itu proses perkembangan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita bicara tentang budaya. Nah, itu budaya itu kaitannya kalau saya 3 hal kata kuncinya. Yang pertama, titi laku. Yang kedua, nampak laku. Yang ketiga, noto laku. Ini sebelum bahasa ada kan ya? Apa ini? Niti laku, nampak laku, dan noto laku. Niti laku itu apa? Niti laku itu melihat, menganalisa, mencermati apa yang sudah terjadi masa lalu. Kita teliti, kita uncai, kita kristalkan, dan kita ekspresikan dalam sebuah inspeksi kita. Itu di situ. Jadi kita harus lihat masa lalu kayak apa. Ya, setelah itu kemudian kita nampak laku. Nampak laku itu apa? Menjalani apa yang sudah kita lihat di masa lalu yang baik-baik kita jalani. Yang menjadi ciri khas dan keunggulan masa lalu, kehebatan masa lalu itu kita jalani. Setelah itu apa? Noto laku. Kita total laku kita agar ke depan juga kita memberikan warisan yang terbaik untuk masa depan. Nah, untuk bisa seperti itu, Bapak Ibu, maka budaya harus terkait dengan adat, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat. Kalau nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka budaya itu akan hilang dengan sendirinya. Contoh, toprak.
Iya Pak Sutomo, Sabta Mandala, banyak dulu. Tapi sekarang sudah enggak lenyap. Kenapa? Karena tidak sudah kebutuhan masyarakat. Dan nonton lagunya itu harus dulu pernah ada ketoprak apa itu? Humor ya. Udah itu berubah lagi, lenyap lagi. Itu memang budaya yang seperti itu. Jadi kita harus bisa mengaitkan budaya itu dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ada beberapa banyak. Di antaranya adalah kebutuhan ekonomi. Nah, kita berharap ini juga ada hubungan dengan ekonomi. Ini kan kreatif, apa namanya, kria ya. Ada kria kayu, kria kulit, batik, tataria soal masa kok buat tataria soal namanya ya. Penari orang baik itu. Kemudian bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ini juga hati-hati ini, kalau nggak hati-hati kita sekarang itu sudah kehilangan anak kita, bisa nggak bahasa Jawa sekarang? Coba tak tes, bahasa Jawa, bahasa Kromone alis apa? Oh bisa ya, Indo, bahasa Kromone hidup, ayo, Hidup. bahasa Kromone hidup. Bimbing, bermenang-menang. Ayo, apa? Itu perlu kayak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu risati teman-teman. Kan ada kata bisa kayak atau mulai mau masih baik. Ya. Itu penting Bapak Ibu, dan anak-anak kita itu pemerintah kelompok ngaku aja tidak bisa, karena kita kadang terjebak seakan-akan modern dengan bahasa Indonesia, dan itu kerugian besar baik anak sendiri, budaya kita. Itu Jawa itu penting banget ini, karena bahasa Jawa itu adalah bahasa yang sudah, menurut saya, dulu kalau kita orang Jawa tak ngalah dengan bahasa Melayu, kenapa dipilih yang Melayu bahasa nasional? Karena mereka masih muda, bisa berkembang, bisa menyerap banyak serapan bahasa dari perkembangan zaman. Tapi kalau bahasa Jawa agak susah menyerap, karena sudah begitu tua dan memiliki kosakata yang begitu komplit dan banyak, sehingga sudah sulit untuk berkembang dalam arti penyerapan istilahnya. Maka bagaimana agar bahasa Jawa ini bisa lestari, karena ini kan ciri khasnya kita, ciri khasnya orang Jawa kan. Kalau hilang mau punya huruf sendiri, ya kan? Punya huruf sendiri, tidak ada huruf lain. Kalau bahasa Indonesia masih pakai huruf Latin, ya enggak? Enggak ada huruf Indonesia, itu enggak ada. Kalau Jawa ada huruf Jawa. Bisa enggak menanamkan huruf Jawa? Aku yakin enggak, anakku juga bisa. Tapi kalau bahasa masih bisa anak saya, nulis sudah nggak bisa. Mungkin Pak Sur aku juga seperti ini. Dulu bisa, tapi selalu kenapa? Kita tidak diberikan tadi itu kemanfaatan untuk urusan Jawa. Itu. Jadi Bapak Ibu, monggo ini PR besarnya di Jawa, terutama terkait dengan pelestarian bahasa Jawa agar jangan sampai besok kita belajar bahasa Jawa tidak di Jawa, tapi di luar Jawa, bahkan di luar negeri. Banyak sekarang luar negeri yang membangun bahasa Jawa. Nah, ini memang bahasa yang luar biasa. Bahasa Arab juga kan satu kejadian, satu benda bisa bermacam-macam bahasa. Di bahasa banyak. Setiap detail barang itu ono jenenge. Ya kan, coba perhatikan itu, Bapak Ibu. Kita bisa di bahasa Jawa. Yang lain, jadi memang kalau ini mau produktif, melatih MC bahasa Jawa. Nah, MC itu ada kebutuhannya karena memang ada persepsi itu kan, sehingga mungkin kita harus kembangkan menjadi MC-nya itu. Saya melestarikan bahasa Jawa. Kalau MC kan bahasa Romo, Injil, sehingga itu akan bisa melestarikan di situ. Walaupun yang bisa hanya orang-orang tertentu, tapi masih bisa dipertahankan.
MC harus tetap jangan sampai kalau besok Bapak Ibu kapan gawe apa mantu bahasanya bahasa Indonesia. Dipertahankan biar kreasi ya payu, itu kan MC-nya ya payu, terus hiburannya tari ya. Itu karena kalau mau lestari tetap ada hubungan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau enggak akan lestari. Iya. Terus di sana Souvenir. iya kayu souvenirnya. Terus pakaiannya Pak, ini pakaian yang saya pakai Pak ini buatan siapa ini? Ingat nggak batik yang Kulon mana? Ini buatan Kulon ini saya beli ketika ada pameran di SLP 1 Kulon Progo pas saat launching showroom bisa beli. Ini bener nggak? Ingat nggak? Ingat ya? Saya beli di sana. Saya jahitkan terus saya pakai. Ini yang dekat anak saya. Anak saya kan juga penjahit, anak saya penjahit. Sehingga ya tak kali tak jahit ya wes jahitan. Kok tadi ini wah tak lucu ini nggak mau no. Tinggal bayar ya wes. Tadi jadi apa ini aku? Kosong, ya? Motor. Bagian dua. Minggu guys, isi aja. Apa jadi? Motor. Bapak guys, das satse. Terus Dobreng. Aku nak kata mama dobreng. Ya Ibu, itu ya saya kira saya berterima kasih banyak sekali ya, sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan dan semoga juga bisa mendapat keceriaan dan kebahagiaan di diklat kali ini, di Biftek kali ini. Dan Bapak Ibu, nyuwun sewu, memang kita tidak bisa menghargai dengan sebuah materi apapun, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Bapak Ibu, ini bukan karena kita nggak mau, tapi memang satu keterbatasan. Yang namanya pandemi itu semua dipangkas, aturannya terus digawe lebih ketat. Aturannya apa? Namanya peserta oleh honor, oleh transport. Maka kemudian jangan di hotel. Agar apa? Agar kita membatasi di sisi lainnya, agar Bapak Ibu bisa nyaman, bisa tidak repot. Kalau Bapak Ibu kita adakan di kantor, Bapak Ibu kan bilang ini pulang balik dari Wonosari, dari Kulon Progo pulang balik itu akan lebih susah. Kalau di sini sudah disediakan tempat dan kualitasnya. Kok ada yang pulang? Itu kan pilihan. Kita nggak melarang. Berarti kalau yang pulang ya tidak itu pilihan. Tapi kita mau berbentas bagi mereka yang memang mengalami kesulitan ketika harus melalui dari dalam sampai tempat kita bertugas. Ini memang itu. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti pulang dengan membawa keistimewaan, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal yang barokah. Nah itu aja. Berapa menit berkuwi karena ilmu manfaat itu jariah, kemudian amal yang barokah itu juga jariah. Sama menit itu. Semua itu yang sambil itu. Itu aku. Kata Bapak Ibu, nyuwun sewu apabila dalam penyelenggaraan ini memang banyak dan saya juga nyuwun sewu selalu memperhatikan. Mungkin yang kali ini saya tidak mendatangi di tengah-tengah. Biasanya saya minimal sekali datang atau dua kali, tapi yang ini hanya buka sama nutup ya mau karena Seninnya buka, Selasane dilantik, terus baru langsung mengawal raperda tentang pendidikan SMK. Jadi bulan Februari terus sampai ini maraton sampai pertengahan November harus jadi. Jadi pendidikan revitalisasi SMK. Kebetulan saya orang SMK, jadi saya katakan orientasi ya paham. Kalau dulu saya jadi Diksus, yang Diksus langsung mengawal raperda tentang pendidikan khusus bagi anak dan khusus dan bakat cerdas istimewa. Itu saya bukan. Saya bingung ya. Paginya dilantik, besoknya juga harus DPRD. Ngomong apa saya kan? Terus saya minta didampingi Pak Sakti, pengawas.
Yesus, kalau dipanggil DPR, udah jalan jeli dan apa-apa dan berani. Esmani ditinggal itu. Keuntungan rupiah nih. Tapi ada hal irisan Bapak Ibu antara pendidikan menengah dengan pendidikan khusus. Apa irisannya? Pendidikan inklusif. Ini yang mungkin selama ini tidak diperhatikan. Karena saya sudah pernah di khusus dan menjadi pendidikan menengah, maka ini akan saya openi dengan benar-benar. Akan saya sadarkan teman-teman yang ada di di reguler ini harus betul menjadi sekolah yang inklusif. Nah, Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu jangan sabar untuk dan saya akhiri sambutan saya dan kami tutup penutup saya atas izin dengan Bapak Ibu dan selalu mohon kepada Allah dan Yang Kuasa kita diberikan kekuatan untuk menggunakan dengan baik dan bersyukur atas nikmatnya diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam penyusunan modul ajar saat ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK penyusunan modul ajar pendidikan khusus kita nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan Bapak Basuki MPD. Selanjutnya doa penutup. Untuk itu Bapak Subarji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Kasih Kurikulum, dan yang kami hormati Bapak Ibu Panitia dan juga Bapak Ibu peserta BIMTEK. Pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang telah kita ikuti ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal baik kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh selama mengikuti BIMTEK ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, kesalahan keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, termasuk dosa orang-orang yang ikut berperan dalam terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Ya Allah yang Maha Pemberi, berilah kami kesehatan dan keselamatan, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, agar dapat mengamalkan ilmu yang telah kami peroleh dalam kegiatan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah dan doa kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.